Sih Bu, sudah meluangkan waktunya siang hari ini. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Oke, silahkan. Obrolan kita sebentar aja ya, Bu. Kira-kira apa nih yang Ibu ingin bicarakan pada siang hari ini? Begini Bu Rezi, kondisi sekarang ini semuanya menjadi tidak menentu karena kondisi jalan lingkar yang belum beres di Tanjung Gadang. Hal ini dampak dari pembangunan bendungan yang ada di Tanjung Gadang. Karena jalan lingkar yang belum beres, apabila hujan terjadi, berbahaya bagi anak-anak untuk berangkat ke sekolah. Hal ini menjadi alasan murid untuk tidak berangkat ke sekolah, dan akhirnya di rumah pun tidak belajar. Seperti itu sih yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Rezi untuk siang hari ini. Oh, begitu ya, Bu. Jadi, murid-murid Ibu ini enggan belajar di sekolah karena terkendala jalan. Selain itu, apakah ada lagi, Bu? Saat ini kami mencoba dengan cara pembelajaran daring, tapi itu kurang efektif, Bu. Ada murid yang terkendala HP, sinyal, dan kuota internet. Hal ini menyebabkan motivasi belajar siswa menjadi menurun. Oh, begitu ya. Eh, Kita cuman punya waktu sebentar ya, Bu. Dalam obrolan kali ini, apa yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan, murid-murid yang terkena dampak bendungan itu memiliki motivasi belajar yang tinggi, meskipun terkendala jalan lingkar yang belum usai, mereka tetap belajar meskipun tidak datang ke sekolah. Oke, supaya murid Ibu tetap belajar meskipun belajarnya di rumah gitu ya, Bu? Iya, Bu. Supaya termotivasi belajarnya lebih tinggi, supaya dapat mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Jangan sampai tingkat kehadiran dan pemahaman akan materi pembelajaran menjadi tertinggal dari murid-murid lainnya saat pembelajaran daring. Oke. Nah, kalau dari pengamatan Ibu, murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar itu seperti apa sih? Murid yang dikatakan memiliki motivasi belajar untuk secara daring itu apabila mereka aktif merespon di grup WhatsApp, baik bertanya maupun mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Oh, oke. Jadi aktif, sering bertanya dan mengerjakan tugas. Terus, selain itu apa lagi? Apalagi ya Bu ya? Memiliki catatan pembelajaran atau materi di bukunya Bu. Oke. Nah, jadi ada 4 ciri ya? Aktif bertanya, mengerjakan tugas, dan mencatat materi. Yang ideal sepertinya. Gitu ya, Bu? Nah, kalau yang ideal itu ada di angka 10, sekarang murid Ibu Fitria yang belajar daring, kalau dari angka 1 sampai 10, berada di angka berapa dalam pencapaian tujuan motivasi belajar tadi? Kalau dilihat posisinya murid saya itu berada di angka 5 ya, Bu. Posisinya di Karena angka 5. ya karena faktor keluarga dan lingkungan juga berpengaruh. Ada juga murid yang tidak memiliki HP, terkendala sinyal yang jelek dan tidak punya kuota internet karena keterbatasan kondisi keuangan keluarga untuk membeli kuota internet, Bu. Banyak juga tantangannya ya, Bu? Oke. Nah, Ibu sendiri kalau di angka 10 sepertinya agak susah ya, Bu?
Kalau Bu Fitria ingin lihat murid-muridnya berada di level berapa untuk motivasi belajar tadi? Kalau dilihat dengan kondisi sekarang, sepertinya di angka 7 sudah baik, Bu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai angka 7 itu? Sebenarnya itu yang saya pikirkan, Bu, dan ingin saya diskusikan dengan Ibu Rezi. Kalau dari pengamatan Ibu, rencananya murid-murid Ibu ingin diperlakukan seperti apa saat belajar daring nanti, supaya termotivasi untuk belajar secara aktif, mencatat dan mengerjakan tugas? Sebenarnya, mungkin ada guru yang mendampingi saat mereka belajar daring. Bentuknya bisa berkelompok atau di satu tempat dikumpulkan, Bu. Perlu guru pendamping dan tempat ya, Bu? Iya, Bu. Guru pendamping yang tugasnya menemani belajar murid yang tidak bisa datang ke sekolah. Kemudian dikumpulkan di satu tempat, bisa di balai desa atau di sekolah dasar terdekat atau majelis taklim atau tempat-tempat umum yang gampang untuk mengumpulkan siswa. Kemungkinan yang dapat dilakukan dalam waktu dekat ini kira-kira apa ya, Bu? Mungkin untuk yang dilakukan dalam waktu dekat ini adalah mengumpulkan guru-guru untuk berkoordinasi dan membahas tentang guru pendamping belajar, murid yang belajar jarak jauh yang dikumpulkan di satu tempat tadi itu, Bu. Apalagi selain itu, Bu? Mengelompokkan murid yang terdampak bendungan sesuai zonasi dan menghubungkan dengan desa-desa lainnya, Bu, yang terkena dampak bendungan tadi. Kapan hal itu bisa dilakukan, Bu? Saya berusaha dalam minggu-minggu ini kali, Bu, seharusnya lebih cepat agar bisa meningkatkan motivasi belajar siswa. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu? Para wali kelas, karena kalau menurut saya wali kelas itulah yang lebih mengetahui kondisi anaknya, karena memang lebih sering bertatap muka dengan anaknya dan kondisi bagaimana anak-anaknya di kelas dibandingkan dengan guru-guru mapel yang hanya masuk datang ke dalam kelas itu hanya saat jam pembelajarannya saja. Baiklah Bu, sekarang ini kita berada di penghujung coaching. Jadi kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita ini? Yang saya dapatkan dari obrolan ini adalah pencerahan dari Ibu. Yang awalnya saya kebingungan harus berbuat apa supaya murid-murid yang terkena dampak bendungan di Tanjung Gadang tadi masih memiliki semangat belajar. Meskipun belajarnya jarak jauh atau daring dengan cara berkelompok yang diberikan tugas oleh guru-guru pendamping. Oke, kalau begitu kita ketemu lagi minggu depan ya Bu. Saya ingin mendengar cerita Ibu setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat Ibu.